Puji Tuhan, sekali lagi mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Ibu Weni Angelina yang sudah boleh men-sharingkan peristiwa yang saya kira tidak ada seorang pun, apakah ibu atau bapak yang menghendaki ya kedua anaknya diambil pulang sekaligus, apalagi dalam satu keadaan yang sungguh-sungguh tidak diharapkan. Tetapi saya yakin inilah satu bukti bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sungguh Tuhan yang ajaib. Dia memberikan kekuatan yang ekstra. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman yang meneguhkan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Weni, yaitu dengan satu tema brave heart, ya. Hati yang berani. Ibu-ibu, keberanian bukan hanya kita wujudkan seperti para pahlawan kita ya. Kita hari ini dress code-nya merah, putih ya. Kita mengenang juga jasa-jasa para pahlawan dari Indonesia yang melawan para penjajah dengan bambu runcing. Dan bagaimana mereka bisa mengusir para penjajah dari Indonesia. Saya percaya itu membutuhkan satu keberanian yang luar biasa. Ada pengorbanan yang mereka berikan. Hari ini kita mendengar satu kesaksian bagaimana Ibu Weni Angelina tidak berperang memakai bambu runcing. Tetapi ada satu peperangan di dalam hati. Tadi dikatakan pada awalnya tentu ada satu rasa nggak bisa terima. Kenapa harus saya? Kenapa teroris itu kok nggak mau membom dirinya sendiri ya? Tujuan mereka memang membom diri sendiri, mencari tempat yang ramai supaya bisa juga membunuh banyak orang. Dan memang ada banyak misteri, pertanyaan, mengapa harus dua anak saya yang masih begitu kecil, yang memiliki masa depan yang begitu panjang, mengapa bukan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang sudah tua ya? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Tapi bersyukur Ibu Weni memiliki brave heart, hati yang berani untuk belajar berkata, ya Tuhan, kalau ini semua diizinkan Tuhan, pasti Tuhan juga punya rencana yang indah di balik semua itu. Amin. Hari ini saya ingin membawa ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, melihat satu kebenaran firman brave heart. Saya berdoa untuk mempersiapkan kebenaran firman yang saya sampaikan pada siang ini. Dan Tuhan menaruh satu nama di dalam hati saya untuk saya bawakan kepada kita semua. Yaitu seorang yang bernama Esther. Arti nama Esther adalah star, bintang. Bintang hanya bisa kelihatan keindahan cahayanya pada malam hari. Ibu-ibu tidak pernah melihat bintang pada siang hari bukan? Bukan berarti bintang itu tidak ada, ada. Tetapi karena cahaya matahari yang jauh lebih terang menyebabkan bintang cahayanya tidak terlihat. Tetapi cahaya bintang itu justru kelihatan begitu luar biasa di tengah kegelapan malam. Itulah Esther. Nah, hari ini kita melihat bagaimana keberanian Esther. Bukan karena tubuhnya berotot, bukan juga karena dia seorang yang luar biasa mengandalkan kecantikannya, kekuasaannya sebagai ratu. Tetapi hari ini kita melihat justru brave heart, hati yang berani yang kita bisa lihat dari dalam kehidupan Esther. Yang pertama adalah keberaniannya untuk meninggalkan zona nyaman, comfort zone. Setiap kita pasti senang, hidup itu comfort, hidupnya enak, sehat terus ya, lalu kemudian happy terus, tidak ada masalah, duitnya enggak kurang, tambah banyak gitu kan ya. Saya juga kalau berdiri hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan ya. Saya baru datang dari Bali karena keponakan saya menikah di sana. Sebelum berangkat ke Bali saya udah rada enggak enak ini tenggorokannya. Tapi karena memang keponakan sendiri ya udah berangkat. Dan di sana memang makanan gak bisa pilih ya. Wah ada sambal-sambal, gorengan, ya udah dah semua masuk.
Jadi hari Sabtu setelah pernikahan keponakan saya, hari Minggu seperti biasa, dimanapun saya dan suami berada jika ada kesempatan, kami senang sekali melayani Tuhan, melayani firman. Itu sebabnya saya dan Bapak juga melayani di tempat yang berbeda. Ya, pagi hari masih nggak ada masalah. Tapi pada waktu sore hari saya berangkat menuju gereja masih ada suaranya. Tapi sampai di gereja tidak satu kata pun saya bisa keluar. Ya, habis benar-benar. Ya, disitulah Agnes Maria nggak ada artinya. Ya, saya biar duduk di depan, Ibu Agnesnya datang, tapi nggak ada suara, nggak laku loh. Ya, jadi disitulah saya merasa bahwa kalau saya bisa menyampaikan firman, itulah anugerah. Amin. Ya, untunglah si hamba Tuhan gembala sidang setempatnya enggak melayani di tempat lain. Sehingga dia menggantikan saya. Siapa yang menyangka 2 hari kemudian ayah daripada gembala sidang meninggal dunia secara mendadak heart attack. Saya berpikir, waduh mungkin ini juga Tuhan inginkan. Ya, papanya sempat salaman dengan saya, seorang yang melayani Tuhan juga dengan segenap hati, udah tua sih ya. Saudara-saudara sekalian, saya sempat WhatsApp memberikan rasa turut berduka cita kepada gembala sidang tersebut. Saya berkata, Pak, Tuhan izinkan loh, bukan saya yang khotbah. Karena papanya Bapak ingin mendengar khotbah yang terakhir dari anaknya. Sampai saya dibuat nggak keluar suara sama sekali. Kalau masih ada sedikit aja, saya pasti paksa. Itu benar-benar nggak keluar. Puji Tuhan kalau hari ini saya berdiri, ya walaupun tidak sempurna suara saya, ibu-ibu masih dengar semuanya ya. Kita semua ingin hidup itu baik-baik aja. Kalau bisa nggak ada masalah, nggak ada badai, nggak ada sakit penyakit, nggak ada persoalan rumah tangga. Suami tetap setia, cari kerja, cari uang yang banyak gitu ya ibu-ibu ya. Anaknya baik semuanya, sekolahnya pinter. Kalau menikah pun menikah dengan orang-orang yang tepat. Tetapi seringkali kenyataan realita tidak seperti yang kita harapkan. Hari ini kita melihat bagaimana Esther yang sudah terpilih sebagai seorang ratu di antara begitu banyak wanita yang mencalonkan diri. Estherlah yang terpilih, seorang wanita Yahudi, yatim piatu, dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa diangkat menjadi seorang ratu. Tetapi pada suatu kali, di tengah segala kenyamanan dia tinggal di istana, dilayani dengan cara yang luar biasa. Dia mendengar satu berita bahwa bangsanya akan dipunahkan dalam 1 hari. Keputusan Raja Ahasiweros, yaitu suami daripada Ratu Esther, sudah pasti, sudah ada meterai daripada cincin raja. Untuk sungguh-sungguh memastikan dalam 1 hari semua bangsa Yahudi di bawah pemerintahan Raja Ahasiweros akan dibunuh dan dipunahkan. Apa yang harus dilakukan oleh Esther? Kita bisa melihat yang pertama, pilihan untuk pasif. Berdiam diri, cari aman, atau bereaksi negatif terhadap bencana yang harus dihadapinya. Dia bisa bereaksi secara pasif, mengapa? Sebab tidak ada seorang pun di dalam istana itu yang tahu bahwa Esther adalah seorang berkebangsaan Yahudi. Dalam Esther 2 ayat 10 dikatakan Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi seandainya dia tidak kasih tahu bahwa dia orang Yahudi, dia bisa selamat loh. Dia masa bodoh. Untungnya saya jadi ratu. Seringkali ketika kita mendengar bencana atau masalah, berapa banyak kita berkata, aduh untung bukan saya ya. Untung bukan toko saya yang kebakar ya. Untung bukan anak saya yang mati ya. Aduh untung bukan saya yang sakit kanker ya. Apakah ini sikap yang terpuji? Saya kira tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Esther bisa saja mengambil reaksi yang pasif. Mencari selamat sendiri. Sementara membiarkan seluruh bangsa Yahudi binasa. Esther bisa memilih hidup egois. Hidup mementingkan diri sendiri tidak berbuah.
Esther juga bisa mengambil reaksi yang negatif. Menyalahkan Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa? Kenapa bukan orang lain? Tetapi kita bisa melihat ada pilihan yang lain yang kemudian diambil oleh Esther. Pilihan untuk berjuang, pilihan untuk minta pembelaan Tuhan, pilihan untuk bereaksi secara positif. Pilihan ini adalah satu pilihan yang sulit. Sebab ketika Esther benar-benar memilih secara positif, ada perjuangan, itu berarti Esther tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak bisa mengandalkan kecantikannya. Saya cantik, suami saya sangat mencintai saya, pasti dia memenuhi apa saja yang saya minta. Tidak. Esther juga tidak mengandalkan kekuasaan, kekuatannya, posisinya sebagai ratu. Sebab kita semua tahu bagaimana hukum di negara Persia pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Ahasveros. Bahwa jika seorang tidak dipanggil termasuk istrinya, tidak boleh menghadap. Seandainya menghadap, raja bisa menghukum mati orang tersebut. Kita melihat bagaimana Esther bereaksi secara positif. Dia berjuang, dia mengandalkan Tuhan. Apa yang dilakukannya? Dia berdoa, dia berpuasa 3 hari 3 malam. Kita bisa melihat itu di dalam Esther pasal yang keempat ayat 16. Dia merendahkan hati, minta seluruh bangsa Yahudi untuk mendukungnya. Bahkan dayang-dayangnya yang juga mungkin memiliki keyakinan dan agama yang lain. Membantu berpuasa dan berdoa. Sungguh-sungguh ada satu kekuatan yang luar biasa, ada satu unity di tengah-tengah masalah. Firman Tuhan berkata dalam Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Inilah satu perjuangan brave heart yang ada di balik kecantikan Ratu Esther. Ibu-ibu, para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak kita para wanita seringkali mengandalkan kecantikan hanya lahiriah. Kita berlomba-lomba ingin supaya kelihatan cantik, awet muda, pergi ke tempat-tempat yang jauh, membuang uang begitu banyak demi kelihatan supaya enggak kayak usianya. Paling seneng kalau ditanya, ibu umur berapa? Coba tebak. Coba. Wah ya, waduh 35 ya. Enggak, saya 53. Aduh, ibu kelihatan muda. Padahal mungkin orang yang ngucap 35 itu cuma menyenangkan aja loh. Ya. Nah, kita semua senang, aduh ibu kelihatan awet muda, nggak kayak orang umur 50, nggak kayak orang umur 60, lu saya udah punya cucu lu, waduh kayak masih xiaojie, waduh kita udah senang. Untuk itu kita rela mengorbankan begitu banyak uang, kalau perlu kredit, kalau perlu hutang, kalau perlu terus merengek-rengek kepada suami, demi supaya kita kelihatan cantik secara lahiriah. Saya kira cantik secara lahiriah tidak salah ya ibu-ibu ya. Kita wanita diciptakan Tuhan memang supaya bisa mewarnai dunia ini. Ibu-ibu berdandan tidak salah. Kita juga lihat Tuhan menciptakan ikan-ikan loh, lipstiknya merah-merah ya. Burung itu rambutnya ada yang hijau, biru ya, nggak salah. Tapi ibu-ibu jangan hanya fokus kepada yang lahiriah. Ketika ada masalah, ketika ada bencana di tengah keluarga kita, apakah kita bereaksi secara pasif, negatif? Oh kalau suami saya udah selingkuh, buat apa saya pertahankan? Oh kalau dia udah KDRT, kalau dia sudah tidak bisa lagi bekerja, kasih uang kepada saya, buat apa saya pertahankan lagi pernikahan? Berarti kita bereaksi secara negatif ketika masalah datang. Kalau anak saya yang begitu saya cintai Tuhan tidak bisa lindungi, kenapa mati dengan cara begitu? Buat apa lagi saya percaya sama Tuhan yang katanya maha kuasa, maha pelindung. Mana buktinya? Kita bisa saja bereaksi secara negatif, kita bisa marah, kita bisa bersungut-sungut,
Kita bisa mundur dari jalan Tuhan. Tapi hari ini seperti yang disaksikan oleh Ibu Weni, saya begitu melihat rekaman itu, hati itu berkata udah panggil ini ya. Punya satu hati yang luar biasa. Kita tidak melihat Ibu Weni seorang Katolik, kita seorang Protestan, kita seorang karismatik. Tapi kita semua di sini punya Tuhan yang sama, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, setiap hari Kamis di tempat ini jam 10 ada ibadah ladies interdenominasi. Semua boleh datang. Hari Minggu ibu-ibu boleh kembali ke tempat ibadah masing-masing. Jika ibu-ibu rumahnya di daerah pusat, artinya di Embong Sawo, hari Rabu jam 10. Biarlah kita boleh menguatkan supaya apa? Supaya kita di masa yang semakin akhir, kita tidak hanya fokus kepada penampilan kecantikan lahiriah. Tetapi ketika bencana masalah datang, kecantikan lahiriah nggak bisa menolong kita ibu-ibu. Tetapi kecantikan batiniah inilah, hati yang berani inilah, yang sungguh-sungguh akan membawa kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Tadi kita mendengar bagaimana Ibu Weni bisa memiliki hati yang berani dan kuat. Itu karena doa. Saya sangat yakin. Begitu banyak orang-orang yang berdoa. Kita semua berdoa. Saya juga sempat mengunjungi salah satu korban bom. Teman-teman saya dari Happy Family Center juga mengunjungi korban bom yang lain. Walaupun gerejanya berbeda. Tetapi firman Tuhan berkata kita adalah satu di dalam Kristus. Jika ada satu anggota tubuh Kristus menderita, lemah, kita merasakannya. Kita tidak berkata aduh untungnya bukan dari gereja saya. Aduh untungnya bukan keluarga saya, tidak. Di situ ada satu rasa belas kasihan. Sehingga ketika firman Tuhan berkata, ketika ada orang lain sedang bersedih, kita ikut menangis. Ketika ada orang lain diberkati, kita ikut bergembira. Kita ikut juga boleh bersuka cita. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Brave heart. Bukan saja berani meninggalkan zona nyaman. Tetapi orang yang punya hati yang berani. Memiliki kesabaran. Mencapai sasaran. Sabar. Kalau kita dengar cerita dari Ibu Weni. Saya percaya keberanian menghadapi semua itu. Bukan hanya waktu dia selesai menguburkan kedua anaknya. Tapi hari-hari yang lepas. Biasanya dia mendengar rengekan anaknya, rebutan mami, rebutan dipeluk, tapi sekarang gak ada. Saya rasa itulah kepedihan yang luar biasa. Tadi saya sempat bertanya kepada Ibu Weni bagaimana perasaan suami. Suami saya sampai hari ini masih suka menangis. Malam-malam masih sesegukan sendiri, pagi-pagi nangis. Sampai Ibu Weni tanya, kamu kok nangis terus? Saya kira rasa sakit yang di tubuh tidak terlalu bisa dirasakan. Lebih daripada rasa sakit yang ada di dalam. Tapi hati yang berani, bukan hanya berbicara keberanian pada saat menghadapi masalah itu. Tetapi kesabaran. Ketika harus melewati saat-saat yang memedihkan. Kesabaran untuk mencapai sasaran. Kita bisa melihat itu ada di dalam diri Esther. Dia melakukan satu tindakan yang sangat beresiko, tidak nyaman. Tadi saya sudah sampaikan Esther 4 ayat 11. Bahwa menghadap raja itu bisa mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emas. Tanda raja memberikan kasih karunia. Dan inilah yang dilakukan oleh Esther. Ketika dia sudah berdoa, berpuasa 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum. Ibu-ibu ketika menghadapi masalah yang berat, pernah berpuasa? Atau kita sibuk ya, cari pendapat orang lain. Esther merendahkan diri. Berpuasa 3 hari, 3 malam tuh gak gampang loh. Itu pada waktu malam pertama gak makan, gak minum. Itu pasti kepala pusing luar biasa karena asupan oksigen enggak ada. Saya bisa ngomong begitu karena saya pernah. Aduh sakit luar biasa. Memasuki hari yang kedua itu lewati malam masuk kedua berat.
Tapi jika sudah bisa masuk kedua, hari yang ketiga sudah tidak lagi. Ester melewati perjuangan yang luar biasa. Dia berdoa, berpuasa. Orang kalau berdoa, berpuasa pasti lemes dong. Berat badan otomatis turun ya. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Ester. Dia mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dia tidak mau kelihatan di hadapan suaminya kumus-kumus. Lihat lu aku puasa sampai elek kayak genduk-genduk gitu ya. Supaya suaminya rasa kasihan. Tidak. Kalau ibu baca itu di dalam Ester pasal 5 ayat 1. Dikatakan pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Wah, mengenakan pakaian ratu zaman dulu gak gampang loh. Berat ibu-ibu. Tarik sini, tarik sana supaya pinggangnya singset gitu ya. Wah, pakaiannya pun mungkin berat. Dia mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahtanya kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ester mempersiapkan diri. Dia tidak mau tampil biasa-biasa di depan suaminya sang raja. Berapa sering ibu-ibu ketika belum menikah kita tampil cantik ya. Ada banyak teman saya kalau mau nikah itu diet hebat-hebatan. Ya, supaya apa? Supaya bisa pakai baju pengantin. Wah, yang indah. Tapi begitu udah kawin, di-los. Loh bu, kok nggak kayak dulu langsing? Ya udah laku ini bu, katanya ya. Wah, ibu-ibu, kita juga mau mencontoh Ratu Ester. Bagaimana dia juga mau selalu menyediakan dirinya tampil yang indah buat suami. Jangan hanya waktu mau sosialita, pesta, waduh diet ada yang kawin, anak kawin. Sampai langsing. Begitu udah, melar lagi. Tapi buat suami kita seringkali biasa-biasa. Rambut di-roll di mana-mana, pakai masker. Sampai suami bangun kaget, waduh ada siapa ini? Ya, kok nggak tampil yang cantik, daster udah 10 tahun dipakai terus. Bu ini tambah lama tambah enak. Ya. Kasih orang lain yang paling bagus. Kasih suami sendiri, waduh udah laku inilah. Kita melihat Ratu Ester luar biasa. Dia tampil sebaik mungkin. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ibu-ibu, karena ini dalam nuansa 17 Agustus, saya ingin cerita juga satu orang yang menjadi hero. Sekali lagi tidak selalu dia harus bawa bambu runcing, tapi seorang anak SMP. Nun jauh di sana dari sebuah tempat bernama Belu. Namanya siapa ibu-ibu? Waduh semua tahu ya. Sekarang ibu-ibu sudah melek media. Wah, viral sudah cepat sekali. Coba bagi ibu-ibu yang belum tahu, kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang anak muda, ya anak remaja. Nama lengkapnya adalah siapa ini ya? Nama lengkapnya saya nggak terlalu. Yohanes Ande Kala Marsal, 13 tahun. Tepat pada tanggal 17 Agustus ketika seluruh bangsa Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan. Di dalam satu kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Waktu itu juga ada upacara bendera. Tiba-tiba upacara terhenti. Ya, karena apa ibu-ibu? Karena ternyata ada tali yang putus nyangkut di atas. Saya baca pada saat itu sebetulnya Yohanes atau disebut Joni ini, dia sebetulnya sedang ada di tenda P3K. Perutnya lagi enggak baik, jadi dia suruh istirahat di situ. Dia seharusnya juga ikut menjadi peserta upacara bersama dengan daerah Belu ya, karena daerah kecil semua ya ikut upacara. Tapi waktu dia dengar, waduh ini tali bendera putus, otomatis dia keluar. Tidak pikir panjang, dia copot sepatunya, dia memanjat tiang, menarik kembali ujung tali bendera yang nyantol di atas tiang bendera. Coba kita lihat sebentar ya peristiwa ini.
hanya 1 menit aja ibu-ibu ya. Tapi ini mengubah sejarah di kota Belu. Mengubah juga sejarah kehidupan Yohanes Joni ini. Coba kita lihat. Waduh, ibu-ibu siapa yang tahu di tempat ini saya sungguhan kasih hadiah. Tinggi dari tiang ini, ada yang tahu angkat tangan? Berapa? Hah? Ada yang tahu persis ini 20 meter. Nah ibu ini berdiri, siapa bu? Tolong berdiri bu. 23 meter, tolong tepuk tangan. Ibu siapa namanya? Lupa. Hah? Elsie ya. Tiangnya 23 meter. Ibu-ibu berani memanjat tiang 23 meter? Pada waktu saya mempersiapkan ini, kok enggak kebetulan? Ya, dalam cerita tentang Esther ini, kita membaca bagaimana ada peristiwa yang tiba-tiba bencana terjadi. Karena seorang yang bernama siapa? Haman. Haman adalah keturunan Agag, orang Persia. Satu kali dia diangkat oleh Raja Ahasiweros, dinaikkan jabatannya. Semua kasih hormat, semua bersujud, berlutut kepada si Haman ini. Tetapi di pintu gerbang waktu dia keluar, dia ketemu Mordekai. Karena Mordekai orang Yahudi. Orang Yahudi itu gak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Jadi Mordekai tetap berdiri. Waduh, hatinya Haman ini panas luar biasa. Sukacita yang dia terima semua pada sujud, pada berlutut tiba-tiba hilang. Gara-gara ada satu orang yang tidak bersujud dan berlutut. Ibu-ibu seringkali kita alami begitu ya. Kita nggak bisa mensyukuri, menghitung berkat-berkat yang ada. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih saya kesehatan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih saya suami. Walaupun suaminya mungkin dalam keadaan yang kurang baik, belum baik. Tapi paling tidak ibu punya suami. Tuhan terima kasih saya Tuhan karuniakan anak. Tuhan terima kasih Tuhan kasih kerjaan. Firman Tuhan berkata terlebih kita harus bersyukur. Karena nama kita sudah dicatat dalam buku kehidupan di surga. Amin. Tetapi seringkali sukacita kita yang limpah itu hancur gara-gara satu aja. Ya, gara-gara satu kita gak bisa lihat yang lain-lain yang banyak. Persis seperti Haman. Sampai dia sakit hati, dia siarkan kepada istrinya, kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat dan istrinya berkata, oh udah kamu itu punya kekuasaan. Bunuh aja itu Mordekai. Tapi saudara Haman ini, lihat ya ibu-ibu, orang kalau sudah benci, panas hati, ditambah punya kekuasaan, dia tidak rela. Hanya satu Mordekai, satu orang Yahudi yang mati. Dia ingin seluruh orang Yahudi yang kebangsaannya sama dengan Mordekai dipunahkan. Sejarah pernah mencatat hal yang sama. Hitler, seorang berkebangsaan Jerman. Pada waktu dia kecil dia pernah sakit hati kepada seorang Yahudi. Sehingga ketika dia berkuasa, dia masih ingat terus membawa luka kepahitannya. Dia tidak mau hanya membunuh satu Yahudi. Tapi dia ingin menghancurkan, memusnahkan seluruh bangsa Yahudi di dunia ini. Hati-hati ibu-ibu. Tuhan mau di hari kita memperingati kemerdekaan ini. Kita tidak dikuasai oleh dendam, kepahitan, sakit hati. Ingin membalas orang yang mungkin sudah menghancurkan kesenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita.
Hasilnya kita melihat bagaimana Haman benar-benar dia bisa mendekati raja. Sehingga ada keputusan dalam 1 hari seluruh orang Yahudi akan dibunuh semuanya. Dan Haman membuat satu tiang yang tingginya. Kalau ibu-ibu baca, coba kita lihat sebentar. Di dalam Ester. Di dalam Ester pasalnya yang ke-5. Dikatakan dia membuat tiang yang tingginya adalah 50 hasta. 1 hasta sama dengan 45 cm. Jadi 50 hasta berapa? 22,5 meter. Unda-undi sama tadi tiangnya yang dipanjat oleh siapa? Johnny Belu ini. Ibu-ibu, lihat kebencian itu sungguh-sungguh merusak. Bukan hanya merusak diri sendiri. Tapi merusak begitu banyak orang di sekeliling kita. Bersyukur. Hari ini kita mendengar kesaksian dari Ibu Weni Angelina. The brave heart. Hatinya berani untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan bom. Melepaskan pengampunan kepada ideologi-ideologi yang sangat salah. Jika tidak ada pengampunan, maka firman Tuhan berkata, iblis akan mendapatkan keuntungan. Orang yang tidak bisa mengampuni akan bisa merusak dirinya sendiri. Akan bisa terkena begitu banyak sakit penyakit di dalam dirinya. Akan bisa merusak lebih banyak lagi. Kita kembali melihat Ester yang dengan sabar dia mencapai sasaran. Kita melihat bagaimana persiapannya berdoa, berpuasa, didukung dengan seluruh bangsa Yahudi. Membuahkan hasil. Dia diterima oleh raja. Dia menerima karunia raja. Raja mengulurkan tongkat emas. Raja menawarkan apa saja keinginannya akan dikabulkan. Bahkan setengah dari istana kalau Ratu Ester minta diberikan. Luar biasa. Ibu-ibu kalau dalam posisi Ester gimana? Wah, ini suamiku raja udah kasih, kamu mau apa? Ibu-ibu pernah ditanya sama suami, kamu mau apa? Wah ya, seperti Johnny Belu sampai dibawa menghadap presiden. Presiden Jokowi tanya, kamu mau apa? Boleh minta apa aja? Hebat ya presiden kita ini. Ya, Johnny Belu bilang apa? Saya mau sepeda. Hah? Cuma sepeda? Jauh-jauh dari NTT cuma minta sepeda. Boleh minta lagi, apa aja, minta yang besar. Ya saya minta dibikinin rumah. Nah itu, ada lagi? Enggak ada Pak, luar biasa. Amin. Ibu-ibu kalau ditawari begitu, waduh cepet-cepet ya. Esther mungkin bilang, wah ini saya mau dibunuh gini, wah bisa aja. Tapi lihat ibu-ibu, saya mau bagikan ini satu revelation yang luar biasa. Esther tidak terburu-buru. Kasih itu sabar. Amin. Kasih itu enggak gerasa gerusu. Anak-anak muda belum menikah, kasih itu sabar. Cinta sih cinta, tapi belum waktunya sabar. Amin. Ibu-ibu minta sama suami jangan now, sekarang. Loh, suaminya masih belum punya uang. Masa suruh ngutang, masa suruh korupsi. Sabar. Amin. Ibu-ibu melihat masalah belum selesai, sabar. Jangan mengancam Tuhan, Tuhan saya udah doa terus, udah puasa terus, udah ibadah terus, mana? Udah saya gak usah ibadah lagi. Waduh, sabar ibu-ibu. Saya melihat bagaimana Esther berkata kepada suaminya yang menawarkan, mau minta apa? Aku mau mengundang Raja dan Haman datang ke perjamuan minum anggur. Hah? Hanya itu? Iya, ya udah datang ya. Wah. Setelah hari itu udah perjamuan minum anggur, hari yang kedua kita bisa melihat ibu-ibu lihat. Tidak terburu-buru. Jika kita mengizinkan Tuhan melakukan bagiannya, 1 hari sudah cukup untuk kita bisa melihat perkara yang besar dan sangat dahsyat. Amin. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam 1 hari. 1 detik, 1 jam, 1 menit. Dia Tuhan. Amin. Malam itu waktu Esther sudah pulang. Raja gak bisa tidur.
Saya yakin dia gak bisa tidur bukan karena kesengsem sama kecantikan Ratu Ester, bukan. Tapi Tuhan buat dia gak bisa tidur. Raja gak bisa tidur malam itu. Dia bangun lalu panggil pengawalnya. Ayo buka itu kitab sejarah, bacain. Nanti ibu-ibu lihat itu ya di Ester pasal 6. Kok bisa dia kepingin dibacakan kitab sejarah, apa hubungannya? Orang gak bisa tidur, ayo pasang musik. Ayo siapin makan gitu kan. Ayo panggil dayang-dayang, bisa aja. Tapi raja itu berkata, ayo bacakan kitab sejarah. Dan ternyata di Ester pasal 6 ayat 1 dan selanjutnya tercatat Mordekai orang Yahudi menyelamatkan raja dari rancangan busuk dua sida-sida penjaga pintu gerbang yang mau membunuh raja. Raja kaget. Mordekai? Siapa dia? Orang Yahudi. Dia udah dikasih hadiah belum? Belum. Waduh, kok bisa dia langsung bangun? Lagi dia bingung, ibu-ibu. Tiba-tiba di pelataran itu malam-malam Haman datang. Sebetulnya Haman datang itu ingin mengadukan, Tuhan ini loh si Mordekai ini kurang ajar ini, saya buat tiang setinggi 22,5 meter, saya mau sulahkan. Itu maksudnya. Tapi waktu raja, Haman sini. Lalu raja tanya, Haman, kalau seandainya ada seorang yang sudah menyelamatkan hidup raja, kira-kira dia dikasih hadiah apa ya? Dasar Haman ini ibu-ibu ya. Orang kalau sudah hatinya jahat, egois, yang dipikir dirinya. Wah, Haman pikir apa? Wah, ini pasti aku nih. Lalu Haman berkata, orang itu tuanku raja harus dipakaikan kereta yang biasa dipakai raja. Harus dipakaikan jubah yang biasa dipakai raja. Kasih mahkota. Lalu ditarik oleh pembesar kerajaan. Dielu-elukan, dikelilingi di kota itu sambil berkata, inilah yang dilakukan raja terhadap orang yang dihormati raja. Raja berkata, wah tepat sekali, tepat. Besok pagi kita lakukan ya. Mordekai, waduh dia kaget. Kok Mordekai? Ini lu saya datang lu mau kasih laporan menyulakan dia. Lu, waduh ibu-ibu. Kalau kita sabar menanti janji Tuhan, Tuhan akan berperang bagi kita. Amin. Besoknya Hamanlah yang menunggang kuda menarik kereta. Mordekai pakai pakaian raja, di keretanya raja pakai mahkota dielulukan. Ya apa ini kira-kira ibu-ibu? Tuhan yang meninggikan. Kalau Tuhan izinkan kita direndahkan, jangan ngomel. Kalau Tuhan izinkan kita alami masalah bencana, jangan ngomel. Saya masih gak mengerti juga apa maksud Tuhan terhadap keluarga Ibu Weni. Sabar. Kelak kita akan tahu Tuhan ternyata ini. Kenapa harus melewati lembah kekelaman dan air mata yang begitu perih. Tetapi brave heart berbicara kesabaran yang luar biasa. Kita membaca bagian yang terakhir, Ester mengadakan perjamuan yang kedua. Diundangnya kembali Haman perjamuan makan. Bagian yang terakhir. Semuanya indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 4. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin ibu-ibu. Kita sering berpikir bahwa yang indah itu kalau kita happy, senang, dapat berkat, kaya, sehat. Tapi waktu ada yang meninggal, waduh ini sial ini. Waktu ada yang mati, waduh ini kok sial. Waktu kita kehilangan, wah kita nangis. Tapi kita percaya seperti firman Tuhan. Semuanya indah. Amin. Tuhan yang mengatur. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal.
Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Ada pembelaan Tuhan. Raja menawarkan kembali, Ester kamu mau minta apa? Setengah kerajaan pun aku berikan. Pada waktu yang tepat itulah Ester mengadukan dirinya dan bangsanya yang akan dibinasakan karena siasat keji Haman. Dan hari itu juga Haman disulakan di tiang tinggi 50 hasta yang seharusnya dia buat untuk menyulakan Mordekai. Ibu-ibu, para wanita, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini biarlah firman ini meneguhkan setiap kita. Brave heart. Mari kita mencari perkara yang di atas lebih daripada perkara yang di bawah. Amin. Kalau ada ibu-ibu sedang mengalami lembah kegelaman, lembah air mata. Ada satu masalah yang ibu-ibu rasa nggak bisa berubah sampai kapan nih, sampai kapan. Mari bersabar. Mari kita cari penyelesaian seperti yang dilakukan oleh Ester. Berdoa dan berpuasa. Lakukan yang baik dari dalam hidup kita. Setelah kita berdoa dan berpuasa, kita tetap berbuat baik oleh orang-orang yang terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Jika kita lakukan ini, saya percaya kemenangan Tuhan akan anugerahkan.